Satu, intelijensi atau kecerdasan. Novelis Inggris abad ke-20, Aldous Huxley mengatakan bahwa anak-anak itu hebat dalam hal rasa ingin tahu dan intelijensinya. Apa yang dimaksud Huxley ketika dia menggunakan kata intelijensi? Intelijensi adalah salah satu milik kita yang paling berharga. Tetapi bahkan orang yang paling cerdas sekalipun tidak sepakat tentang apa intelijensi itu. Beberapa pakar mendeskripsikan intelijensi sebagai keahlian untuk memecahkan masalah atau problem solving. Yang lain mendeskripsikannya sebagai kemampuan untuk beradaptasi dan belajar dari pengalaman hidup sehari-hari. Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan definisi intelijensi yang cukup fair keahlian memecahkan masalah dan kemampuan untuk beradaptasi dan belajar dari pengalaman hidup sehari-hari. Minat terhadap intelijensi seringkali difokuskan pada perbedaan individual dan penilaian individual. Howard Gardner tahun 1993-2002 mengemukakan 8 kerangka pikirannya tentang macam-macam kecerdasan atau multiple intelligence. A. Keahlian verbal, kemampuan untuk berpikir dengan kata dan menggunakan bahasa untuk mengekspresikan makna. B. Keahlian spiritual atau eksistensial, keterampilan atau kemampuan dan perilaku yang diperlukan untuk mengembangkan dan mempertahankan hubungan dengan sumber utama, Tuhan yang Maha Esa, daripada segala sesuatu. C. Keahlian logika matematika, kemampuan untuk menyelesaikan operasi matematika. D. Keahlian spesial, kemampuan untuk berpikir 3 dimensi, kemampuan melihat ruang dan bangunan. Kecerdasan ini berpotensi untuk menjadi seorang arsitek, insinyur, dan lain-lain. E. Keahlian kinestetik, kemampuan untuk memanipulasi objek dan kecerdasan dalam hal-hal yang berhubungan dengan fisik. F. Keahlian musikal, kemampuan dalam memahami nada, melodi, irama, dan suara. G. Keahlian intrapersonal, kemampuan untuk memahami diri sendiri dan menata kehidupan dirinya secara efektif. I. Keahlian interpersonal, kemampuan untuk memahami dan berinteraksi secara efektif dengan orang lain. J. Keahlian naturalis, kemampuan untuk mengamati pola-pola di alam dan memahami sistem alam dan sistem buatan manusia. 2. Kepribadian. Kepribadian mengacu pada pemikiran, emosi, dan perilaku khas yang menjadi ciri bagaimana individu beradaptasi dengan kehidupan. Beberapa peneliti telah menemukan bahwa kepribadian pada masa remaja cenderung tidak stabil seperti masa dewasa. 5 besar faktor kepribadian yaitu keterbukaan, kesadaran, ekstraversi, keramahan, dan neuroticisme atau kestabilan emosi. Pengertian kepribadian. Kepribadian adalah kumpulan sifat biologis dalam bentuk dorongan, kecenderungan, rasa dan naluri yang terganggu di alam dan kecenderungan yang diperoleh melalui pengalaman yang ditemukan pada seseorang. Kedua, kepribadian adalah keseluruhan organisasi yang ditemukan pada manusia di semua tingkat perkembangan. Ketiga, kepribadian adalah tingkat sifat yang biasanya merupakan sifat tingkat tinggi yang memiliki pengaruh yang menentukan. 4. Kepribadian adalah integrasi dari sistem kebiasaan yang menunjukkan kepada individu secara unik untuk beradaptasi dengan lingkungan mereka. Yang kelima, kepribadian adalah pola perilaku dan cara berpikir yang khas
yang menentukan penyesuaian diri seseorang terhadap lingkungan. Kepribadian seseorang dapat kita tinjau melalui dua model, yaitu model Big Five dan model Breit-Meyers. Model Big Five, model yang dianjurkan oleh Lewis Goldberg yang melihat kepribadian seseorang berdasarkan 5 dimensi, yaitu 1. Extroversion, orang yang menikmati keberadaannya bersama orang lain, penuh energi serta mengalami emosi positif. Yang kedua, agreeableness, berhubungan dengan kerjasama dan harmoni sosial. Yang ketiga, conscientiousness, berkaitan dengan cara kita mengontrol, mengatur dan memerintah impuls. Yang keempat, neurotis, atau sebaliknya, stabilitas emosional. Yang kelima, openness to experience. Model Breit-Meyers atau MBTI dikenal dengan model Big Four yang meliputi 4 dimensi, yaitu extraversion versus introversion, sensing versus intuition, thinking versus feeling, judging versus perceptive. Perbedaan kepribadian merupakan pola perilaku dan berpikir yang khas yang menentukan penyesuaian diri seseorang terhadap lingkungan. Orang yang cenderung bertindak dan berpikir dengan cara tertentu dalam berbagai situasi sebagai karakteristik yang membedakan suatu individu dengan individu yang lain. Baiklah, cukup sekian pembahasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.